Bab ini kita akan membicarakan tentang resistensi antibiotik. Jadi resistensi yang akan kita bahas di sini mostly itu adalah resistensi antibiotik yang disebabkan karena adanya perubahan yang terjadi atau ada susunan genetik yang ada di dalam suatu bakteri. Jadi ini lebih fokus ke bagaimana suatu bakteri itu mendevelop kemampuan dirinya untuk resisten terhadap satu atau lebih antibiotik. Jadi, kenapa kok ini penting? Jadi di seluruh dunia sendiri saat ini sangat concern terhadap kasus resistensi antibiotik yang dapat memanifestasi banyak sekali persoalan-persoalan di bidang kesehatan. Jadi, tidak hanya sepele mengenai bakteri sendiri yang sudah mendevelop resistensinya, tapi juga bisa menunjukkan ketidakmampuan dari tenaga kesehatan atau orang-orang yang di dalam manajemen terkait dalam mengatur atau develop suatu treatment bagi kasus-kasus infeksi. Jadi, eh, sebelum kita membicarakan masalah resistensi antibiotik, kita bicara dulu mengenai apa yang menyebabkan resistensi antibiotik. Jadi, resistensi antibiotik itu sering disebabkan karena gen yang ada pada suatu plasmid. Plasmid itu apa? Jadi, plasmid itu adalah suatu untai ganda yang ada pada uh, sel bakteri, dan ini adalah DNA sebenarnya yang kita nantinya kita sebut sebagai plasmid. Jadi plasmid ini dia berada terpisah dengan bakteri eksakrom dengan kromosom bakteri. Jadi ini tidak jadi satu susunan genetiknya dan mempunyai ukuran yang beraneka ragam dari 2,2 sampai dengan 700 kilobasa. Dan duplikatnya untuk masing-masing jenis plasmid itu beraneka ragam. Jadi dari 1, 2 di bawah 10, kemudian 20 sampai dengan 30 sampai dengan ratusan plasmid yang ada di dalam satu bakteri. Nah, plasmid ini dikategorikan menjadi dua, plasmid non-integratif dan plasmid integratif atau episom. Non-integratif plasmid itu adalah plasmid yang dapat membelah sendiri tanpa tergantung dengan DNA kromosom. Jadi kalau ini ada DNA kromosom bakteri, ini ada plasmid. Si plasmid ini ketika membelah tidak akan tergantung dari kromosom dari bakteri. Jadi ketika dia membelah, bakteri itu membelah, dia akan ikut membelah. Lain halnya dengan episom. Kalau episom atau integratif plasmid, plasmid ini baru dapat membelah ketika dia bergabung menjadi satu dengan kromosom bakteri. Jadi dia dari satu terlebih dahulu, kemudian setelah menjadi satu, sel ini membelah. Jadi ketika membelah plasmid yang jadi satu tadi, dia akan jadi satu, of course, dan kemudian dia akan terpisah kembali pada suatu kondisi menjadi bakteri yang bentukannya seperti ini. Kemudian sifat yang spesifik dari plasmid ini, plasmid dapat dipindahkan dari satu sel bakteri ke bakteri yang lain. Jadi satu sel yang memberikan plasmid ini kita sebut sebagai sel donor, sedangkan sel penerima plasmid disebut sel resipien atau sel aseptor. Perpindahannya ini salah satunya diantaranya melalui jembatan konjugasi yang diperantari oleh fili yang saling berdekatan. Jadi kalau kita sudah pernah mengenal fili dalam ketika kita mempelajari struktur bakteri, fili itu digunakan untuk melekatkan antara sel bakteri satu dengan yang lain. Nah, karena melekatkan satu bakteri dan satu bakteri yang lain, ini dapat membentuk jembatan konjugasi. Sehingga jembatan konjugasi ini dapat dipakai untuk transport atau tukar menukar material genetik, salah satu di antaranya adalah plasmid. Nah, di sini teman-teman, kalau kita lihat plasmid, di sini contohnya pada E. coli. E. coli ya, kita sudah belajar ini, ada bentuknya batang, kemudian dia peritric dan punya flagel. Dan ini DNA-nya ketika kita zoom in, di sini ada banyak, dia mengandung banyak sekali plasmid. Dan kalau salah satu plasmid itu saya ambil kemudian saya zoom in, dia akan banyak sekali mengandung susunan genetik satu dengan yang lainnya.
Jadi di sini susunan genetik di dalam plasmid yang penting untuk resistensi antibiotik itu adalah yang warnanya hijau ini ya. Jadi ada TR, ada CM, ada CAN, SM, SU, dan selain sebagainya. Jadi gen resistensi antibiotik ini dengan atau dikode disimbolkan dengan 3 huruf singkatan dari antibiotik. Misalnya di sini TR. TR ini contohnya ada tetrasikline resisten. Jadi TET itu singkatan dari tetrasikline, R itu adalah resisten. Dan dia dikelilingi oleh sekuen DNA yang warnanya ungu, ini yang kita sebut sebagai transposon. Ya, nih. Jadi dia dikelilingi oleh transposon yang kita singkat TN. Transposon ini adalah suatu sekuen DNA yang dapat berpindah dari satu DNA ke DNA yang lain. Jadi tidak menutup kemungkinan gen yang dibawa oleh transposon ini juga akan berpindah ke plasmid yang lain. Selain plasmidnya sendiri juga bisa berpindah. Resistensi itu adalah apa? Resistensi itu adalah ketidakmampuan suatu antibiotik untuk menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri target. Jadi, secara normal, bakteri itu bisa dibunuh dengan menggunakan antibiotik tersebut. Tapi karena adanya suatu mekanisme tertentu dalam bakteri, maka dia tidak bisa membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri tersebut. Nah, resistensi itu dibedakan menjadi dua, yaitu resistensi alami dan resistensi perolehan. Resistensi alami itu adalah resistensi yang ada secara alami dalam susunan genetis atau kromosom bakteri. Jadi dia itu ada di susunan gen yang ada pada kromosom atau DNA bakteri. Nah, contohnya adalah Pseudomonas aeruginosa yang resisten terhadap aminoglikosida pada kondisi anaerob. Kemudian yang kedua adalah resistensi perolehan. Resistensi perolehan adalah resistensi yang diperoleh bakteri dari luar, sehingga bakteri yang awalnya sensitif menjadi resisten terhadap suatu antibiotik. Contohnya Neisseria gonorrhoeae terhadap golongan fluoroquinolone dan methicillin pada bakteri Staphylococcus aureus. Resistensi perolehan. Nah, resistensi perolehan di sini sebenarnya ada dua kategori ini ya. Jadi ini tidak hanya resistensi perolehan, tapi ada juga resistensi alami. Yang sebelah kiri ini adalah mutasi genetis atau resistensi vertikal. Jadi resistensi vertikal ini diturunkan dari satu indukan sel ke anaknya. Dan ini dapat diturunkan secara genetis. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah melalui resistensi perolehan yang diperoleh melalui transfer plasmid. Jadi perpindahan plasmid antara bakteri satu ke bakteri yang lain itu bisa melalui 3 mekanisme. Yang pertama itu adalah mekanisme transformasi bakteri. Jadi ada bakteri yang mati, pecah, lisis, kemudian DNA-nya ini keluar dan diuptake atau diambil oleh bakteri yang ada di sebelahnya. Kemudian yang kedua adalah bacteria transduction. Kalau bacteria transduction di sini adalah resistensi yang disebabkan karena adanya bakteriofag. Jadi virus yang menginfeksi bakteri yang kemudian dia menyebarkan susunan genetis yang ada pada bakteri ini ke bakteri yang lain. Sedangkan yang ketiga itu adalah bacterial conjugation. Kalau bacterial conjugation ini adalah sama seperti yang saya terangkan yang sebelumnya. Bakteri itu akan membentuk jembatan konjugasi melalui vili terlebih dahulu, kemudian akan membentuk jembatan konjugasi dan material genetik pada satu bakteri ke bakteri lain ini dapat dipindahkan. Nah, perpindahan genetik antar bakteri ini tidak sembarangan. Jadi bakteri itu dalam memberikan maupun menerima susunan genetik itu dia pilih-pilih. Contohnya di sini. Jadi Pseudomonas dan Enterobacteriaceae ini bisa saling memberi dan bisa saling menerima. Kemudian Vibrio cholera ini dia akan cuma bisa menerima dari Enterobacteriaceae dan Vibrio cholera ini tidak bisa memberikan balik ke Enterobacteriaceae. Campylobacter dan Enterobacteriaceae ini bisa saling resiprok, jadi saling membeli dan saling menerima. Kemudian berikutnya itu adalah Staphylococcus dan Enterococci yang bisa saling resiprok satu dengan yang lain.
Pneumokoki ini bisa menerima DNA dari enterokoki, sedangkan enterokoki tidak bisa menerima dari pneumonia. Itu juga enterokoki ke streptokoki ini bisa memberi tetapi tidak bisa menerima. Nah, ini adalah kurva resistensi antibiotik. Jadi antibiotik itu dan koloni bakterinya itu kalau saya buat dalam satu grafik itu seperti ini. Jadi di sini sebenarnya ada satu sumbu X ini dalam waktu satuan hari waktu. Kemudian sumbu Y ini yang sebelah kiri ini adalah jumlah bakteri. Yang sebelah kanan ini adalah resistensi antibiotik. Jadi eh, kemampuan bakteri tersebut dapat membunuh suatu antibiotik. Nah, di sini yang warna hitam, ini kita ikutin grafik yang warna hitam. Jadi jumlah bakterinya ini akan menurun dari 1, 2, 3 sampai dengan keempat, turun maksimal. Kemudian di hari keempat ini dia naik lagi. Nah, mulai hari keempat ini menunjukkan bahwa mulai terjadi kasus resistensi antibiotik. Nah, bagaimana kita tahu? Kita lihat MIC, KHM, dan KPM-nya. Jadi yang warna pink ini kita lihat grafiknya ini yang sebelah kanan. Yang warna pink ini adalah eh, kurva KHM atau KPM suatu bakteri. Jadi di hari 1, 2, 3, dan 4 ini kita lihat dia hampir eh, konsentrasinya itu hampir mendekati nol ya. Di sini kalau kita tarik garisnya hampir mendekati 0 mikrogram per mili. Ini artinya bahwa bakteri tersebut sensitif terhadap antibiotik. Dengan kadar yang sangat rendah, dia bisa membunuh si bakteri. Tetapi ketika hari keempat, ini populasi bakterinya sudah mulai naik. Di sini KHM atau KPM-nya ini naik sangat drastis. Inilah yang menyebabkan dia ini resisten. Jadi KHM atau KPM-nya menjadi bisa puluhan kali lipat gitu ya dibandingkan dengan yang normal. Sehingga itulah yang kita bisa membuat dua grafik. Ini adalah munculnya resistensi antibiotik dari awal dia dibentuk sampai dengan munculnya resistensi. Ini juga sejarah munculnya resistensi antibiotik golongan penisilin dan metisilin pada spesies bakteri Staphylococcus aureus. Nah, sekarang kita membahas mekanisme aksinya. Jadi penyebab resistensi antibiotik itu mesti ada 5. Jadi satu, inaktivasi antibiotik. Yang kedua, penurunan permeabilitas atau jumlah antibiotik yang masuk. Yang ketiga, aktivitas eflaks meningkat. Yang keempat, perubahan target aksi antibiotik. Yang kelima, kehilangan enzim yang berperan untuk aktivasi antibiotik. Yang pertama, inaktivasi antibiotik oleh enzim. Contoh yang pertama yang kita bahas di sini adalah penisilinase. Jadi, di sini antibiotik yang diinaktivasi atau dinonaktifkan itu adalah golongan penisilin. Jadi, penisilin ini akan dihidrolisis oleh bakteri yang di dalamnya dia mengkode enzim beta-laktamase yang menghidrolisis cincin beta-laktam. Gimana? Kita sudah bicara pada kuliah saya yang sebelumnya, cincin beta-laktam ini adalah cincin yang krusial untuk aktivitas antibiotik golongan beta-laktam, yaitu penisilin. Nah, ini golongan penisilin seperti ini. Ini ada dua ya, cincin utamanya cincin thiazolidin dan cincin beta-laktam. Nah, beta-laktam ini yang penting untuk aktivitas antibakterinya. Jadi cincin beta-laktam ini ketika dia masuk ke bagian outer membran dari bakteri gram negatif, dia akan dihidrolisis oleh penisilinase. Penisilinase ini nama lain dari beta-laktamase yang membuka cincin beta-laktam menjadi asam penisiloat. Nah, kalau sudah dalam bentuk asam penisiloat ini, penisilin ini menjadi tidak aktif. Dan satu sel bakteri itu bisa memproduksi 1.000 enzim beta-laktamase dan satu enzim beta-laktamase ini bisa mendegradasi 1.000 penisilin per detik. Sehingga per detik ini molekul penisilin yang dihancurkan itu bisa 100 juta molekul. Jadi tidak akan mungkin penisilin itu sempat digunakan untuk menghambat sintesis peptidoglikan.
Nah, bagaimana cara mengatasinya? Mengatasinya cukup simpel sebenarnya dengan cara mengkombinasikan penisilin dengan golongan beta laktam yang lain yang lebih reaktif pada enzim beta laktamase. Salah satu contohnya yaitu molekul atau senyawa klavulanat. Jadi ini kalau dilihat secara strukturnya di kimia organik, dia itu lebih kecil dan lebih reaktif. Sehingga dia ketika ketemu beta laktam, ada klavulanat, ada amoksisilin, dia akan milih untuk berikatan dengan si asam klavulanat. Dan ini bisa dijelaskan kenapa kok lebih reaktif ya dengan secara kimia organik. Dan ini secara klinis, secara pasaran ini sudah ada produk pasarannya namanya Coamoxiclav. Coamoxiclav itu adalah gabungan antara amoksisilin dan asam klavulanat. Kasus-kasus resistensi amoksisilin pada bakteri gram negatif ini diperantarai oleh bakteri yang namanya eh, diperantarai oleh plasmid dengan nama sebagai berikut: TM1, TM2, SHB1, ya, yang semuanya ini menjadi enzim beta laktamase. Jadi ini ya gambarannya penisilin yang bakteri yang sudah resisten terhadap penisilin, dia akan mentransfer genetik plasmid kepada bakteri E. coli yang ini masih sensitif terhadap golongan beta laktam. Kemudian golongan yang kedua yang mengalami inaktivasi antibiotik oleh enzim itu adalah golongan aminoglikosida. Contohnya ada streptomisin, gentamisin, amikasin, dan kanamisin. Contohnya di sini reaksinya melalui reaksi N-asetilasi oleh asetiltransferase, O-fosforilasi oleh fosfotransferase, dan O-adenilasi oleh enzim nukleotidil transferase. Jadi berikut reaksinya. Jadi O-asetilasi. Jadi yang ditambahi gugus asetil adalah gugus atom nitrogen. Kemudian O-fosforilasi yang ditambahi fosfat adalah atom oksigen, adenilasi atom O pada nukleotida atau pada gula yang ada pada antibiotik aminoglikosida. Ini contohnya kanabisin juga sama ya, nukleotidil transferase, fosfotransferase, dan asetil transferase. Kemudian contoh yang lain adalah chloramphenicol. Chloramphenicol ini mengalami asetilasi oleh enzim asetiltransferase menjadi chloramphenicol asetil yang tidak aktif. Kemudian kalau makrolida, golongan makrolida ini melalui transfer fosfat oleh fosfotransferase dan melalui transfer glukosa atau glikosil. Sehingga di sini masuk gugus gula. Kemudian ada lagi yang mengalami inaktivasi yaitu golongan makrolida yang jenisnya sangat spesifik. Dia mengalami esterase yang sehingga di sini mengalami pembukaan cincin. Dan pembukaan cincinnya ini dia bisa meniadakan atau menginaktivasi dari antibiotik tersebut. Kemudian tetrasiklin ini mengalami oksidasi reduksi dengan bantuan oksigen dan NADPH sehingga OH-nya ini bisa masuk ke sini sehingga dia penting untuk binding Mg2+ yang untuk dipakai untuk aktivitas antibakteri. Kemudian mekanisme yang kedua itu adalah penurunan jumlah antibiotik yang masuk. Jadi untuk bisa membunuh satu antibiotik diperlukan untuk membunuh satu bakteri diperlukan jumlah tertentu antibiotik yang dapat masuk melalui protein membran yang ada di dalam membran plasma bagi gram positif maupun gram negatif. Jadi kalau pada gram negatif dan gram positif ini dua-duanya mengalami mutasi ya, mengalami mutasi. Nah, contohnya pada gram negatif adalah mutasi porin yang mentransport antibiotik itu masuk. Jadi kalau yang mentransport itu mengalami mutasi, maka strukturnya jadi berubah. Kalau strukturnya jadi berubah, jumlah antibiotik yang masuk sedikit. Contohnya ada Pseudomonas aeruginosa pada kasus resistensi imipenem. Kemudian pada bakteri gram negatif, ini mutasi titik terjadi pada PBB, penicillin binding protein, yaitu protein membran yang digunakan untuk masuk di penicillin. Sehingga dia tidak akan mengenali lagi adanya penicillin, sehingga
penisilin yang masuk jumlahnya sedikit dan dia tidak mampu membunuh bakteri. Kemudian yang ketiga, ini peningkatan efflux. Efflux itu adalah transport dari dalam sel keluar. Jadi transport ini merupakan transport aktif yang memerlukan pompa karena konsentrasi antibiotik yang ada di dalam sel itu lebih rendah daripada di luar sel. Contohnya adalah kasus resistensi tetrasikline pada bakteri Enterobacteriaceae. Kemudian ini terjadi pada golongan makrolida dan quinolone. Berikutnya itu adalah peningkatan efflux ya. Jadi ada hubungannya dengan pompa efflux tadi. Jadi ini contohnya adalah kasus resistensi tetrasikline pada bakteri gram positif dan gram negatif. Jadi kasus resistensi tetrasikline ini dipacu oleh adanya transporter tetrasikline yang disebut tet A, tet B, tet C, dan seterusnya. Jadi ini dia akan mengkode protein membran yang akan bisa mengeflux atau mengeluarkan tetrasiklin keluar. Jadi tetrasiklin ini nggak pernah bisa membunuh atau menghambat sintesis dinding sel pada menghambat sintesis protein yang ada pada bakteri. Karena jumlahnya selalu akan dikeluarkan. Kemudian berikutnya adalah uh, resistensi tetrasiklin karena adanya transporter tadi ini menyebar pada bakteri di banyak spesies yang ada pada perairan, yang ada pada hewan ternak maupun yang ada di rumah sakit. Nah, kalau dia ada di rumah sakit bakterinya kemudian menginfeksi manusia, maka infeksi yang ditimbulkan ini kita sebut sebagai infeksi nosocomial. Kemudian berikutnya yang penting lagi mekanisme keempat adalah perubahan aksi antibiotik, yaitu contohnya pada resistensi vancomycin dan erythromycin. Ini adalah struktur vancomycin ya, strukturnya amat besar. Seperti yang kita tahu, dia aksinya adalah menghambat sintesis peptidoglikan pada bakteri gram positif. Jadi kenapa kok dia bisa menghambat? Karena dia mampu berikatan dengan residu dialanin yang ada pada monomer peptidoglikan. Sehingga ini enzim transfer peptidase itu tidak mengenali residu dialanin yang ada pada residu peptidoglikan. Nah, jadi kalau pada bakteri yang sensitif itu dialaninnya normal, sedangkan kalau yang dia mengalami mutasi ini jadi dialaninnya berubah menjadi D-laktat. Nah, satu asam amino berubah, dia akan resisten. Nah, kenapa kok bisa resisten? Di sini sebelah kiri ini adalah ikatan antara vancomycin dan residu peptidoglikan yang normal. Jadi ada dialanin, di mana residu dialanin ini akan membentuk 5 ikatan hidrogen dengan vancomycin. Sedangkan kalau bakteri tersebut sudah mendevelop mekanisme resistensi, dialaninnya berubah menjadi D-laktat, ini yang kedua, maka ikatan hidrogennya akan hilang satu. Setelah ikatan hidrogennya hilang satu, ini dia akan kehilangan afinitasnya menjadi lebih lemah 1000 kalinya. Jadi afinitasnya jadi 1/1000-nya. Jadi bisa dipastikan ikatan vancomycin dan dialanin D-laktat di sini sangat lemah atau tidak ada sama sekali sehingga sintesis peptidoglikan akan tetap terjadi dan bakteri menjadi resisten. Ini proses mutasinya, kemudian pengatasannya cukup ditambahkan gugus bifenil pada struktur vancomycin, kemudian perubahan target aksi antibiotik yang memacu resistensi yang lain yaitu pada kasus antibiotik erythromycin. Jadi erythromycin ini dia akan menghambat atau mengeblok ke ribosom pada subunit yang besar. Jadi pada subunit yang besar ini terjadi metilasi pada asam amino pada nukleotida adenin yaitu pada nomor 2058 pada ribosomal RNA yang kita tahu ribosomal RNA ini mengkode ribosom subunit besar. Sehingga kalau strukturnya ini berubah maka erythromycinnya ini tidak bisa terikat pada ribosom sehingga sintesis protein akan tetap terjadi. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan cara menghilangkan gugus yang ini berubah menjadi gugus.
Kemudian perubahan target aksi antibiotik yang lain yaitu resistensi fluoroquinolone. Jadi ada norfloxacin, ciprofloxacin, ofloxacin, dan juga asam nalidisat. Ini terjadi mutasi pada enzim DNA kirase sehingga quinolonnya ini tidak mampu berikatan dengan enzim topoisomerase atau DNA kirase yang menjadi target aksinya. Kemudian berikutnya itu adalah resistensi trimetoprim. Jadi resistensi trimetoprim ini terjadi karena ada suatu bakteri yang mengkode gen TMPR, di mana gen TMPR ini dia akan menghasilkan enzim dihidrofolat reduktase yang merupakan target aksi dari trimetoprim. Jadi trimetoprim ini sudah menghambat enzim reduktase yang dihasilkan awal oleh si bakteri, tetapi ketika dia kemasukan plasmid yang lain yang juga menghasilkan dihidrofolat reduktase, maka jumlah dihidrofolat reduktasenya menjadi sangat banyak sehingga trimetoprim ini tidak mampu menghambatnya lagi dan reaksi dihidrofolat menjadi tetrahidrofolat ini akan tetap terjadi dan bakteri tetap bisa melakukan metabolisme esensial yang bisa membentuk DNA. Bakterinya tetap hidup. Kemudian yang kelima itu adalah kehilangan aktivasi antibiotik. Jadi kehilangan enzim aktivasi antibiotik ini menyebabkan resistensi khusus pada antibiotik yang dia merupakan golongan prodrug. Jadi golongan antibiotik yang baru bisa aktif setelah ketemu dengan enzim aktivatornya. Contohnya di sini adalah pada kasus isoniazid, ya, dia baru aktif ketika dia dikatalisis oleh enzim katalase peroksidase. Metronidazole ini pada nitroreduktase. Ya, katalisis oleh enzim nitroreduktase supaya menjadi lebih aktif. Nah, kalau ini dua-duanya dihambat, kedua enzim ini, maka isoniazid dan metronidazole ini akan gagal menjadi metabolit aktif sehingga tidak akan bisa mampu menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri yang bersangkutan. Mekanisme resistensi yang lain yaitu mekanisme molekul adesin afimbre. Ya, contohnya adalah pembentukan biofilm. Contohnya biofilm yang paling nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah plak gigi. Jadi kalau ada infeksi pada gigi, kemudian dia ada banyak plaknya, maka dia akan bisa membentuk mekanisme pertahanan diri dan baru akan bisa dibunuh oleh bakteri di atas konsentrasi yang sangat ekstrim daripada konsentrasi normalnya. Ya, jadi biofilm itu terbentuk pada saat pembentukan koloni pada fase proses maturasi ya. Kemudian gen resistensi antibiotik ini tidak selamanya jelek. Jadi kalau di bioteknologi kita bisa menggunakan gen resistensi antibiotik ini untuk penanda proses cloning sehingga kita bisa membedakan mana bakteri yang sudah kemasukan DNA yang mengandung DNA cloning atau yang tidak. Kemudian penyebab resistensi tersendiri juga bisa disebabkan oleh manusia. Satu, terapi yang tidak lengkap, jadi tidak menggunakan antibiotik sesuai dengan regimen atau waktu penggunaannya. Doping ternak, jadi ada hewan-hewan ternak yang sebenarnya mengakumulasi antibiotik di dalam dirinya, seperti ayam, sapi, dan babi yang kemudian terakumulasi pada tubuh manusia kalau kita konsumsi. Kemudian yang ketiga itu peresepan yang salah. Ya, jadi antibiotiknya itu salah digunakan. Baik, kemudian ada superinfeksi. Jadi infeksi yang terjadi karena flora normal yang ada di dalam tubuh kita yang dia itu tujuannya itu adalah untuk membunuh atau menekan bakteri yang jahat yang warna merah ini. Flora normalnya ini akan hilang atau akan mati karena kita minum obat yang tidak tepat, treatmentnya tidak sesuai sehingga bakteri-bakterinya mati. Ini tinggal bakteri yang hidup, tinggal bakteri yang jahat saja, dan bakteri yang jahat ini kalau dia bermultiplikasi secara besar ekstrim maka dia dapat menyebabkan superinfeksi pada manusia. Ini adalah kesimpulan dari kuliah kita pada hari ini. Silahkan dipelajari untuk materi ujian.